Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semua? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bu Guru harap meskipun kita masih belajar online, tapi semangat anak-anak soleh dan soleha semua masih selalu setiap hari. Baiklah, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang musyawarah. Ada di tema 3C, subtema 1. Setelah anak-anak mempelajari tentang musyawarah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mengetahui arti dari musyawarah. Yang kedua, anak-anak soleh dan soleha memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Yang ketiga, memahami manfaat dari musyawarah itu sendiri. Nah, sekarang siapa yang tahu ya pengertian musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk membicarakan, membahas, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Seperti anak-anak yang soleh lihat di bawah adalah sebuah gambar di mana di sebuah kelas sedang dilakukan musyawarah secara tertib. Kemudian, musyawarah termasuk dalam Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah, dan keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh peserta musyawarah. B. Tujuan musyawarah. Diadakannya suatu musyawarah, tujuannya adalah yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan, persoalan, atau kesulitan yang sedang dihadapi. Misalnya, di suatu kelas akan dipilih seorang ketua kelas, maka untuk memilih seorang ketua kelas diadakannya musyawarah agar terpilihlah salah satu di antara perwakilan dari kelas kalian. Yang C, manfaat musyawarah. Musyawarah dilaksanakan mempunyai manfaat. Yang pertama, melatih kita dalam menyampaikan pendapat. Jadi anak-anak soleh dilatih agar berani untuk menyampaikan pendapat atau usul atau ide. Yang kedua, masalah akan lebih cepat selesai dibanding ketika kita menyelesaikannya sendiri. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mempererat persaudaraan. Jadi ini adalah manfaat musyawarah yang kita laksanakan. Kemudian yang D, sikap atau adab yang harus dijaga saat musyawarah. Yang pertama, menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Jadi ketika musyawarah berlangsung, ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, kita tidak boleh berbicara. Kita harus menyimak dan mendengarkan teman kita tersebut. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan. Ketika kalian menyampaikan pendapat, ungkapkanlah dengan perkataan yang sopan dan baik. Yang ketiga, tidak mengejek pendapat orang lain. Jika ada pendapat teman kalian yang tidak sesuai dengan kehendak kalian, maka kita tidak boleh mengejek. Kita harus menghormati pendapat teman kita tersebut. Yang keempat, menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Ketika pendapat kita berbeda dengan teman kita tidak boleh marah. Kita harus sabar dan menerima dengan lapang dada. Yang kelima, tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Jadi ketika sedang musyawarah berlangsung, diharapkan kita tetap di tempat sampai rapat musyawarah selesai. Yang kelima, yang E, contoh musyawarah. Nah, di lingkungan sekolah pasti kalian pernah melakukannya. Misalnya pemilihan ketua kelas, pembagian jadwal piket kelas. Nah, yang kedua, di lingkungan masyarakat.
misalnya pemilihan Bapak Ketua RT, Ketua RW, atau penentuan jadwal kerja bakti. Nah, itulah anak-anak materi tentang musyawarah yang ada di tema 3C, subtema 1. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.